Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua, kalian semua, anak-anakku semua, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan belajar bersama-sama, mengkaji bersama-sama tentang zikir. Zikir itu apa sih? Zikir itu artinya adalah ingat. Ingat kepada siapa? Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai kita semua. Berzikir ini tidak sebatas dengan kalimat-kalimat thayyibah seperti subhanallah, kalimat istighfar dan lain sebagainya, akan tetapi zikir ini bisa dilakukan dengan semua kegiatan kita, tentunya kegiatan yang baik, terutama kalian sebagai seorang siswa, tentunya kegiatan yang kalian istiqomahkan, yaitu kegiatan belajar. Maka dari itu belajar ini kalau kalian niati dengan beribadah, dengan niat menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, maka belajar ini juga disebut dengan zikir, bagian dari zikir. Anak-anakku sekalian, berzikir tidak sebatas dengan waktu tertentu, jam berapa, kapan saja, akan tetapi zikir ini tidak ada batasnya. Dimanapun, dalam kondisi apapun kita sangat dianjurkan untuk berzikir dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena apa yang kita rasakan, apa yang kita nikmati, apa yang kita terima tidak lain hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kewajiban kita sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang muslim, harus mengingat siapa yang memberi kita, siapa yang memberi kesehatan kepada kita, siapa yang memberi kenikmatan kepada kita. Tentunya itu sudah menjadi kewajiban kita semua untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berzikir ini tentunya tidak ada batasnya, sesuai firman Allah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Ini memberikan dalil bahwasanya berzikir itu tidak ada batasnya. Tidak ada yang namanya istilah berzikir itu berlebih-lebihan. Justru kita dianjurkan untuk memperbanyak berzikir, terutama setelah kita semua mengerjakan sholat, tentunya banyak sekali zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah sholat. Misalkan diawali dengan kalimat istighfar, astaghfirullahaladzim, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kemudian membaca kalimat tasbih 33 kali, kalimat tahmid alhamdulillah 33 kali, kemudian kalimat takbir Allahu Akbar 33 kali, kemudian ditambahi zikir kalimat tauhid la ilaha illallah dan lain sebagainya. Itu adalah zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketika kita setelah melaksanakan sholat,
diusahakan supaya kita menjadi orang yang beruntung, ya. Setelah sholat kita berzikir dulu, setelah berzikir, ya, kita berdoa baru pulang, ya. Tidak boleh, ya, setelah sholat assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung lari, ya. Itu termasuk orang-orang yang rugi, ya. Ya, ibaratnya kita dagang, ya. Kita kulaan di pasar, ya. Kita jual dengan harga yang sama dengan kita yang beli di pasar itu tadi. Artinya kita tidak mendapat untung. Seperti halnya sholat. Sholat itu kan wajib, ya. Sholat fardu terutama. Itu kan sholat wajib. Sholat 5 waktu itu. Kalau kita tidak menambahi dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita rugi, ya, tidak mendapat tambahan, ya. Tentunya tambahan itu, ya, keberuntungan itu adalah lewat zikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat penting sekali, ya, untuk kita lakukan, ya, terutama kalian semua sebagai siswa, ya, untuk membiasakan berzikir, ya. Untuk membiasakan berzikir supaya apa? Dengan tujuan berzikir kalian semua diberi hati yang bersinar, hatinya diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesuai firman Allah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, ya, bahwasanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa menenangkan, ya, hati kita semua. Ya, dan juga dengan berzikir ini Allah memberi, ya, memberi cahaya di dalam pikiran kita. Ya, insya Allah dengan membiasakan berzikir itu kalian semua dibuka pikirannya ketika belajar pelajaran apapun, ya, dengan mudah kalian bisa memahaminya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Inilah hikmah, ya, sedikit hikmah atau manfaat daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini penting sekali karena zaman sekarang ini sudah sedikit orang yang mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan kesibukannya dengan dunia, ya, sehingga kepada Allah Subhanahu wa taala bisa terlupakan. Ya, semoga dengan video yang singkat ini bisa memberi pencerahan kepada anak-anakku semua. Semoga bermanfaat, ya. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.